10 pemberi syafaat di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Wisata Iman. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Syafaat adalah pertolongan yang diberikan dari sesama manusia untuk menyelamatkan manusia dari kesusahan pada hari kiamat. Di antaranya adalah menyelamatkan manusia dari neraka. Mereka tidak hanya selamat, tapi juga mampu menyelamatkan orang lain, terutama sanak kerabatnya dan orang-orang yang dikenalnya. Syafaat bisa diberikan dengan syarat Allah memberi izin pada seseorang untuk menolong orang lain. Allah memberi izin bagi yang ingin ditolong untuk bisa mendapatkan pertolongan. Yang ditolong haruslah dari kalangan orang-orang beriman, sekecil apapun imannya. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali. Nah, siapa yang dapat memberi syafaat itu? Kriteria seperti apakah yang bakal mendapat keistimewaan dapat menolong orang lain dari siksa? Adakah kita termasuk salah satu dari mereka? 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hingga akhirnya Al-Jabbar atau Allah berfirman, yang tersisa tinggal syafaatku. Selanjutnya Allah menggenggam dari neraka satu genggaman untuk mengeluarkan kaum-kaum yang benar-benar telah hangus. Mereka diletakkan di sungai bernama air kehidupan yang berada di mulut-mulut surga. Selanjutnya mereka tumbuh di dua pinggirannya bagaikan biji-bijian yang tumbuh di dalam bawaan banjir. Kalian pasti pernah menyaksikan hal tersebut di sisi batu besar, di sisi sebuah pohon yang condong ke arah matahari menjadi hijau, sementara yang condong ke arah teduh memutih. Akhirnya mereka keluar dari kawasan tersebut dalam keadaan indah mirip sekali mutiara. Ada cap-cap yang dicapkan di pundak-pundak mereka. Akhirnya mereka masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. 2. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Rasulullah adalah asy syafa'ah al-kubra, syafaat agung yang maslahatnya meliputi seluruh umat beliau. Syafaat ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berdiri dan memintakan syafaat kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar ini. Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ini termasuk Makam Mahmud, tempat yang terpuji, yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 17:79. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam hadits sahih riwayat Imam Bukhari. Di antara syafaat beliau adalah meninggikan derajat orang yang sudah masuk surga, memberikan syafaat bagi yang akan masuk surga agar segera masuk surga, syafaat bagi yang divonis masuk neraka agar tidak masuk neraka, dan syafaat bagi yang masuk neraka agar segera dientaskan darinya. Tidak, para nabi dan malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu para malaikat dan para nabi serta syuhada diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. 4. Nabi Ibrahim alaihi salam.
Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim berkata pada hari kiamat, "Wahai Rabbku." Dan Allah pun berfirman, "Ada apakah?" Ibrahim berkata, "Duhai Rabbku, aku telah membuat keturunanku terbakar." Lalu Allah berfirman, "Keluarkan dari neraka sesiapa yang engkau dapati masih memiliki iman, meski sebesar debu atau biji gandum." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syuaib al-Arnaud menyatakan sanadnya syahih. 5. Asy-Syidiqin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dikatakan, "Panggillah asy-Syidiqin," lalu mereka pun diberi izin memberi syafaat. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan Imam Muqatil bin Hayyan berkata, Asy-Syidiqun adalah orang-orang yang beriman kepada para rasul dan tidak mendustakan mereka barang sedikit pun. Tafsir Al-Qurtubi 17:283. 6. Orang-orang mati syahid, syuhada. Dari Mikdam bin Madi Karib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 pahala di sisi Allah, yaitu diampuni dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir melihat tempat duduknya di surga, diselamatkan dari azab kubur, aman dari goncangan hari kiamat, diletakkan di kepalanya mahkota dari mutiara yang lebih baik dari dunia dan seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari dari hurun in dan memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. 7. Orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila mereka, orang-orang mukmin, melihat bahwa diri mereka telah selamat, mereka berkata tentang saudara-saudara mereka, "Wahai Rabb kami, tolonglah saudara-saudara kami." Mereka dulu syalat, puasa dan berbuat kebaikan bersama kami. Lalu Allah berfirman, "Masuklah ke neraka sesiapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar dinar." Maka keluarkanlah ia. Lalu Allah membuat mereka tidak dapat tersentuh api. Dan mereka pun mendatangi saudara-saudara mereka di neraka. Sebagian mereka ada yang tubuhnya masuk ke neraka sampai kaki, ada juga yang sampai betis. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal, lalu keluar. Allah berfirman lagi, "Masuklah sesiapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar setengah dinar, maka keluarkanlah ia." Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal, lalu kembali. Allah kembali berfirman, "Masuklah sesiapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar debu, maka keluarkanlah ia." Dan mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Anak kecil yang meninggal sebelum balik. Anak-anak kecil mereka, kaum muslimin, berada di jannah. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya. Lalu dia meraih ujung bajunya atau beliau mengatakan, "Dengan tangannya sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini." Dia tidak akan berpisah dengan bapaknya sehingga Allah memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Syafaat puasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan menolong seorang hamba pada hari kiamat. Puasa itu berkata, "Ya Rabbi, aku telah mencegahnya makan dan melampiaskan syahwat pada siang hari. Maka izinkan saya menolongnya." Dan Al-Quran berkata, "Ya Rabbi, aku telah mencegahnya tidur pada malam hari, maka izinkan saya menolongnya." Lalu keduanya diizinkan untuk menolongnya.
Hadis riwayat Ahmad dengan sanad syahih, Syahihul Jami. 10. Membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya." Bacalah Az-Zahrawain, 2 surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti. Seperti 2 awan atau seperti 2 naungan, atau seperti 2 kawanan burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku pemirsa catatan wisata iman, itulah 10 pemberi syafaat di padang mahsyar. Semoga kita bisa mendapatkan minimal salah satu dari yang di atas. Amin.